Rahasia Terbesar Suamiku, Episode 1. Kisah episode bagian 1. Tuan muda, beberapa tahun telah berlalu. Betapa dalamnya dendammu, seharusnya juga telah memudar. Bulan depan adalah ulang tahun Tuan Besar yang ke-50. Kamu dan Tuan Besar sudah 10 tahun lebih tidak bertemu. Tuan Besar ingin sekali bertemu denganmu. Selain itu, Tuan Besar juga mengumumkan berita kamu kembali meneruskan warisan rumah. Di Jalan Ayani KM 1,5, tangan Andre membawa sekotak kue yang ia beli untuk anak perempuannya Nilia. Ia memandang sekilas pria tua dengan pakaian orang sukses, sambil memasang senyuman dingin. "Kamu ingin aku pulang?" Andre tertawa pelan dengan tatapan mata yang cuek. Sejak ia membiarkan Sarah si wanita murahan itu mencelakai ibuku hingga meninggal, hubunganku dan ia telah berakhir. Tapi kalau ia ingin aku pulang, ada syaratnya, yaitu suruh ia penggal kepala Sarah untukku. Pria tua dan para pengawal di samping saling memandang. "Kalau tidak bisa, pergilah," ujar Andre santai. Pria tua itu mundur secara perlahan. Andre pergi dengan santai ke depan, dengan postur tubuhnya yang tegak. Andre masih marah besar. Ia sangat benci. 10 tahun lebih yang lalu, ibu kandungnya ditabrak oleh mobil. Meskipun hasil investigasi menyatakan supir itu menyetir mobil dalam keadaan mabuk, sebodoh apapun orang itu pasti dapat mengetahui bahwa semua ini adalah rencana Sarah si wanita jalang itu, demi merebut kekuasaannya Andre. Dan Andre datang bertanya ke depan ayahnya untuk memperoleh sebuah penjelasan, tetapi berakhir ia mendapat tamparan dari ayahnya. Ia disebut anak yang durhaka. Ia sangatlah kecewa. Setelah acara pemakaman ibunya, ia pergi meninggalkan kota Tanjung dan pergi bersekolah, berkencan, menikah dan membangun keluarga di kota Balangan. Kehidupannya sama persis dengan kehidupan orang biasa. Meskipun ia tidak pernah mendapat sambutan yang baik dari keluarga istrinya setelah menikah, hingga ia dengan istrinya murni diusir dari keluarganya dan menjalani hidup dengan gaji yang kurang berkecukupan. Tapi ia sama sekali tidak mengeluh karena ia memiliki istri yang cantik dan anak perempuan yang pengertian. Kehidupannya sudah sangat cukup baginya. Untuk kembali ke keluarganya, mana mungkin. "Hahaha, hanyalah sebuah mimpi buruk," ujar Andre dalam benaknya. Tiba-tiba telepon Andre berdering. Baru saja tersambung, suara murni yang terdengar kesal dari dalam telepon. "Andre, kemana saja kamu? Penyakit Nilia tiba-tiba kambuh dan sangat parah. Apakah kamu mengetahuinya? Bukankah aku menyuruhmu untuk merawat Nilia di rumah sakit? Mengapa kamu masih bisa keluar di saat seperti ini? Bagaikan petir di siang bolong." Andre tersadar kembali dari lamunannya dan memegang teleponnya berbicara, "Aku akan segera pergi ke sana." Kemudian menutup teleponnya. Andre sangatlah panik, tidak banyak menjelaskan dan segera memanggil taksi di tepi jalan. Perasaannya sangat kacau, tapi tangannya masih memegang erat kotak kue yang terlihat mewah. Itu adalah makanan kesukaan Nilia. Nilia sudah memintanya sejak lama, ia tidak boleh membuat Nilia kecewa. Di depan pintu ruang inap, Andre sudah mendapat sebuah sambutan dari seorang wanita yang sangat cantik, sebelum ia bisa bernafas dengan baik. Murni, istrinya, dengan tinggi 168 cm, tubuh yang langsing, kelima indera yang terukir baik, merupakan wanita cantik dari sekian banyak wanita cantik. Walaupun anak perempuan mereka telah berusia 3 tahun, tapi ia masih terlihat cantik seperti gadis usia 20 tahun. Tubuhnya terlihat sempurna dan semakin dewasa. Hanya saja wajah Murni sekarang penuh dengan kemarahan. "Andre, kamu membuatku sangat kecewa." Andre menundukkan kepalanya dengan merasa bersalah. "Di mana Nilia? Bagaimana dengannya? Kamu masih ada muka untuk menanyakan kondisi Nilia?" "Penyakit Nilia sudah kambuh beberapa menit lalu, baru ditolong dokter.
Kalau telat semenit saja, nyawa Nilia akan tiada. Murni menunjuk wajah Andre dan dengan sangat kesal berbicara, untung saja penyakit Nilia terkontrol. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu selamanya. Mengetahui kondisi anaknya stabil, hati Andre merasa lega. Nilia adalah anak perempuan kesayangannya. Ia menginginkan Nilia hidup sehat dibandingkan dengan siapapun. Kalau bisa, ia rela menggunakan nyawanya untuk menukar kesehatan Nilia. Di saat itu, ada dua wanita muncul dari belakang Murni. Andre tentu mengenal mereka berdua. Mereka adalah ibu mertuanya Imah dan adik iparnya Mary. Imah langsung marah besar setelah melihat Andre. Dasar pengecut orang yang tak berguna, sudah beberapa tahun berlalu, kamu bergantung hidup terus dengan anakku, lebih baik memelihara anjing yang bisa jaga rumah daripada kamu. Sedangkan kamu, bahkan anak sendiri juga tidak bisa menjaga, benar-benar tidak berguna. Orang yang mengejar anakku begitu banyak, semuanya sangat baik dan mapan. Entah sihir apa yang kamu gunakan kepada anakku, hingga ia bisa menikah denganmu. Kemudian Imah berbalik badan dan berbicara kepada Murni. Dengar kata-kata ibu, segera cerai dengan orang ini. Jangan menghabiskan waktumu lagi dengan orang yang sepertinya. Iya, Kak Murni. Mary melihat ke arah Andre ikut berbicara. Biaya pengobatan Nilia beberapa hari ini telah menghabiskan seluruh tabunganmu kan? Tapi apakah ia ada mengeluarkan uang? Orang seperti ini tidak bisa disebut sebagai suami. Kudengar atasanmu yang dipanggil Pajri cukup tertarik kepadamu. Lebih baik kamu bersama dengannya. Biasanya Murni akan maju terlebih dahulu untuk memberhentikan setelah mendengar ucapan ibu dan adiknya. Tapi sekarang ia masih saja belum membuka mulutnya. Karena ia sangat kecewa kepada Andre. Dan laki-laki yang memiliki tubuh yang sempurna tapi tidak berusaha, tidak ada gunanya jadi suami. Tapi saat anaknya sedang sakit berat, ia masih bisa keluar untuk bermain. Apakah ia masih ada hati dan rasa tanggung jawab? Di saat itu, suster datang. Ia memandang Andre sekilas dan berkata, "Apa kalian keluarga pasien? Kalian telah mengutang biaya pengobatan 200 juta rupiah. Kalau hari ini tidak bayar lagi, dan membayar biaya 400 juta, pihak rumah sakit akan menghentikan pemberian obat kepada pasien." Tanpa menunggu Murni membuka mulut, Andre mengangguk dan berkata, "Aku akan membayar biayanya hari ini." Ia melirik sekilas ke arah anaknya yang terbaring pucat dan tertidur di dalam ruang UGD. Selain sakit hati, tidak ada hal lain yang bisa dia kerjakan. Cepat, kalau sore ini belum membayar, akan dihentikan pemberian obat untuk pasien. Suster tertawa dingin dan melihat remeh ke arah Andre. Setelah kepergian suster, Imah berteriak, "Dasar pengecut, berani berjanji hari ini membayarnya. Apakah kamu ingin anakku bermohon-mohon kepada orang untuk meminjam uang? Sungguh tidak tahu malu." Mary membalik bola matanya dan berkata kepada Murni, "Kak, saat perjalanan menuju ke sini, aku telah menghubungi atasanmu Pajri. Seharusnya sebentar lagi tiba. Adanya dia, pembayaran obat Nilia akan terlunasi." Murni baru saja ingin mengocehi Mary, kemudian terdengar suara langkah kaki dari belakang. Lelaki itu adalah Pajri, berusia 30 tahunan lebih, dengan gaya orang sukses. Ia adalah manajer divisi pemasaran perusahaan Melkoinda, dan juga merupakan atasan Murni. Tidak tahu mengapa Andre begitu cuek dan tidak peduli, karena ia juga adalah karyawan perusahaan Melkoinda. Hanya saja, orang itu sebagai manajer, sedangkan ia adalah satpam yang bertugas untuk menjaga pintu. Melihat kedatangan Pajri, Andre mengerutkan keningnya. Pajri mengabaikan Andre begitu saja dan menyapa kepada Imah dan Mary. Ia terus menatap Murni dengan lembut dan berkata, "Murni, tadi Mary telah memberitahu kondisi Nilia secara singkat.
Nilia, anak perempuan yang begitu imut, disiksa karena penyakit, membuat orang merasa kasihan. Mengapa kamu tidak cepat memberitahuku masalah ini? Dan Murni berkata dengan pelan, maaf, Pak, ini adalah masalah pribadiku, tidak perlu merepotkan Anda. Kamu tidak usah terlalu sungkan kepadaku. Kamu adalah bawahan kesukaanku, juga merupakan teman yang cukup baik untukku. Masalahmu tentu adalah masalahku, ujar Fajri dengan nada mengomel. Kudengar dari Mary, harus membayar lagi biaya kepada rumah sakit. Berapa banyak? 600 juta, ujar Mary terlebih dahulu. Fajri tersenyum senang dan berbicara kepada Murni, Murni, aku bantu kamu bayar dulu 600 juta, anggap saja aku meminjamkannya kepadamu. Hanya masalah kecil. Fajri memandang Andre dengan raut wajah yang meremehkan. Baginya, Andre hanyalah petugas keamanan kecil di kantornya, bagaimana mungkin cocok dengan Murni yang begitu cantik. Benar, ia memang tertarik kepada Murni sejak lama. Murni merupakan wanita cantik yang tidak banyak berada di kantornya, lelaki yang normal pasti akan sangat tergiur akan kecantikannya Murni. Tidak mungkin Murni tidak memahami pikiran Fajri kepadanya. Ia ingin menolak, tapi ia tidak berani menolak setelah melihat anak perempuannya yang terbaring di dalam ruang UGD. Andre merasakan tatapan genit Fajri kepada istrinya. Ia dengan kesal berkata sambil mengepalkan tangannya, tidak perlu, aku akan membayar 600 juta ini. Dan Murni seketika marah. Matanya memerah dan sambil berteriak, Andre, ini adalah nyawa anak kita. Kamu tidak sayang kepada nyawanya, aku sangat sayang, ujar Andre. Kita sudah tidak ada uang lagi. Sekarang Pak Fajri ingin meminjamkan 600 juta kepada kita, mengapa kamu masih ingin menolaknya? Katakan kepadaku mengapa, ujar Murni kepada Andre semakin mengerat cengkeramnya. Bahkan kukunya telah memasuki dagingnya. Hanya saja ia tidak dapat merasakan kesakitan. Saat ini, ada rasa tak berdaya yang memasuki hatinya. Fajri menatap sekilas ke arah Murni dan Andre. Seketika ia muncul ide lagi. Ia berkata, Murni, sepertinya kamu tidak memerlukan bantuanku. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pak Fajri, teriak Murni pelan. Fajri tertawa ke arahnya dan melangkah besar meninggalkan ruang inap. Ia sudah menebak bahwa Andre dan Murni tidak bisa mengeluarkan 600 juta saat ini, jadi ia terlihat sangat percaya diri, seperti ingin mengalahkan Andre. Setelah Fajri pergi, ia menunjukkan senyuman liciknya dan menemukan suster yang bertanggung jawab untuk memberi obat untuk Nilia. Ia diam-diam memberikan 2 juta rupiah kepada suster itu. Orang tua Nilia tidak akan dapat uang pinjaman. Kamu nanti meminta mereka untuk mengurus administrasinya, kalau tidak bisa suruh saja keluar rumah sakit. Suster tersenyum senang dan mengangguk kepalanya setelah melihat sejumlah uang yang diberikan. Next episode 2.